Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Semoga kalian semua yang menyaksikan channel ini semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan keberkahan. Amin. Di video kali ini kita akan kembali membahas weton-weton yang seringkali dijadikan tumbal. Pesugihan adalah serangkaian mitos ataupun ritual yang dipercaya bisa digunakan untuk memperoleh kekayaan secara instan melalui jalan pintas, dan biasanya dengan bantuan entitas ataupun makhluk gaib. Saat melakukan sebuah ritual pesugihan, pelaku pesugihan biasanya membuat perjanjian dengan makhluk gaib ataupun makhluk astral dalam melakukan perjanjian. Tumbal ataupun mahar tertentu harus dipersembahkan kepada makhluk gaib tersebut sebagai pengganti ataupun barter untuk kekayaan yang akan diperoleh. Korban tumbal pesugihan ditentukan berdasarkan permintaan sang makhluk gaib dan pelaku pesugihan harus bisa memenuhinya. Kepercayaan mengenai pesugihan ini tidak terlepas dari masyarakat yang gemar akan hal-hal yang berbau supranatural. Selain itu juga keinginan untuk memperoleh kekayaan secara instan tanpa perlu bekerja keras membuat kepercayaan terhadap praktik ini kian berkembang di masyarakat. Konsep pesugihan sendiri merupakan gejala baru. Konsep pesugihan baru muncul pada abad akhir ke-19 dan awal abad 20. Kecemburuan sosial dan ketimpangan yang terjadi di masyarakat luas pada saat itu menjadikan orang yang kaya secara tiba-tiba ini dianggap melakukan praktek pesugihan. Ada berbagai macam jenis ragam macam tentang pesugihan ini. Di antaranya adalah pesugihan buto ijo, pesugihan ular ataupun blorong, pesugihan kandang bubrah, pesugihan tuyul, pesugihan babi ngepet, dan masih banyak lagi pesugihan lainnya. Tentu tujuan dari pesugihan ini adalah untuk meraih kekayaan dengan cara yang instan ataupun secara cepat, dengan berbagai macam persyaratan yang harus dipenuhi. Terutama untuk perkara tumbal terdapat beberapa weton mungkin yang harus meningkatkan kewaspadaannya di tahun 2023 ini, yang mana para weton berikut ini merupakan weton yang paling gampang sekali untuk dijadikan sebagai media tumbal dengan tujuan tertentu. Para aliran sesat memanfaatkan para weton ini untuk mencapai tujuan tertentu bagi diri mereka, misalkan saja untuk alasan pesugihan, peningkatan energi, ataupun maupun yang lainnya. Weton dapat dengan mudah dijadikan sebagai tumbal karena energi para weton tersebut mengalami yang namanya kelemahan di dalam dirinya, akibat membuat mereka itu gampang dijadikan tumbal bagi orang-orang tertentu. Dan di saat ini terjadi, pelemahan pada energinya dan bertepatan dengan hari naasnya akan mudah sekali untuk dijadikan tumbal pesugihan. Untuk itu Anda perlu meningkatkan kewaspadaan diri untuk bisa melakukan persekutuan dengan bangsa jin ini. Biasanya akan ada perjanjian yang melibatkan tumbal sebagai timbal balik dari jalan pintas untuk memperoleh yang namanya kekayaan. Tumbal yang diminta ini biasa bergantung perjanjian yang disetujui awalnya, mulai dari hewan hingga nyawa manusia, bahkan ataupun kerabat dekat dan darah daging sendiri ataupun anak sendiri. Selain itu juga ada juga yang melakukan pesugihan dengan cara-cara tertentu seperti ritual tertentu ataupun dengan menggunakan media-media tertentu seperti uang kertas ataupun uang logam yang telah dimasukkan ke dalam sebuah wadah tertentu. Biasanya wadah-wadah tertentu biasanya itu adalah berupa gentong. Meskipun banyak orang yang masih mempercayai keberadaan pesugihan dan menganggapnya sebagai cara yang ampuh untuk memperoleh kekayaan, namun sebenarnya pesugihan ini adalah sebuah praktek yang sangat berbahaya dan bertentangan sekali dengan kaidah ataupun nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan selain itu juga pesugihan ini dapat berdampak buruk pada lingkungan dan masyarakat sekitarnya, seperti meningkatkan penyebaran praktik-praktik yang merugikan orang banyak dan menimbulkan yang namanya kerugian pada orang-orang yang tidak berkepentingan. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang cerdas dan bertanggung jawab, kita harus berusaha untuk menghindari praktik pesugihan dan tidak percaya pada kepercayaan yang bertentangan dengan agama kita dan moral yang dianut oleh bangsa Indonesia. Ramalan weton Primun Jawa di hari ini, weton Minggu Pahing, Senin Legi, Rabu Legi, dan lainnya harus tetap waspada karena bisa saja hal buruk terjadi pada hari-hari Anda. Banyak sekali orang yang menghalalkan segala cara macam guna mendapatkan apa yang mereka inginkan, yang mana semata-mata hanya untuk memenuhi nafsu duniawi mereka. Dan juga tak jarang untuk mewujudkan sebuah keinginan
Mereka tersebut harus ditempuh dengan cara menggunakan kekuatan-kekuatan supranatural. Dalam artian mereka ini bekerja sama dengan makhluk-makhluk gaib ataupun makhluk astral. Dalam kerjasama tersebut harus ada yang ditumbalkan sebagai timbal balik ataupun sebuah persembahan kepada makhluk gaib. Dan berikut ini adalah ulasan singkat mengenai weton yang sedang dijadikan tumbal ataupun bisa dijadikan tumbal. Lantas weton apa sajakah yang gampang sekali untuk dijadikan tumbal? Berikut ini weton yang gampang dijadikan tumbal diantaranya adalah yang pertama adalah weton Minggu Pahing. Dan yang kedua ada weton Senin Legi. Dan yang ketiga ada weton Rabu Legi. Dan yang keempat ada weton Kamis Kliwon. Dan yang kelima ada weton Jumat Kliwon. Para weton tersebut gampang sekali untuk dijadikan yang namanya tumbal di tahun 2023 untuk perlu waspada dan senantiasa berhati-hati dalam bertindak hal apapun. Dapat dikatakan dengan sedia payung sebelum terjadinya hujan. Dengan begitu dapat membuat para weton tersebut lebih waspada, dijauhi dengan hal-hal yang dapat merugikan dirinya. Apakah weton kalian termasuk salah satu dari weton di atas? Demikianlah video pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Jika ada salah kata dari saya mohon dimaafkan, dan jika benar semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam budaya, salam satu tanah air. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.